kita talaki dulu dengan suratul Fatihah. Tadi sudah ditalaki suratul Fatihah, maka saya akan lanjut ya. Jadi sebenarnya bagus sekali sebelum majlis ini kita talaki suratul Fatihah sampai surat dibaca sefasih-fasihnya, bahkan bisa distorkan juga kepada syekh kita, kepada guru kita. Boleh ngambil syahadahnya, syahadah Al-Fatihah. Saya bilang sanad Al-Fatihah, Ustaz, kalau sanad itu ya Al-Fatihah sampai Anas. Kalau cuma Al-Fatihah saja, syahadah. Tidak apa-apa, betul semuanya. Yang penting antum mau belajar Al-Fatihah, apalagi orang tua nih, mobil khusus yang bapak-bapak nih. Anak kita bisa Al-Fatihah dengan sefasih kita dari orang tua, masya Allah. Lalu talaki Al-Fatihah lupa. Akhirnya anak kita bisa baca Al-Fatihah dari orang tuanya, sampai disetorkan guru, mendapatkan syahadat. Luar biasa. Itu pahalanya terus mengalir, bahagia, Al-Fatihah. Dan rahasianya nanti kalau ada daurah Al-Fatihah, ada daurah, insyaallah daurah Al-Fatihah yang bersyahadat dan bersanad, karena dari 29 huruf. Kalau dari 30 huruf atau kalau nanti belajar ada yang 29 huruf, 22 ada di suratul Fatihah. Keren ya? Baik, kita lanjut. Kita masuk jilid 1 ya. Karena ini kesepakatan sampai jam 11, saya akan cutikan jilid 1 dan jilid 4 saja ya. Gimana? Nanti kalau jilid 1 sampai 4 dengan prototipe standar kita, saya butuh 2 jam lagi. Siap? Mau sampai jam 11 atau 2 jam lagi? Atau nanti pertemuan kembali ya? Betul? Pertemuan kembali aja. Ini sampai jam cutikan dulu ya, biar tambah penasaran. Maka satu huruf hijaiyah. Maka di huruf hijaiyah ini, di jilid 1 ini, tembok pertama, inilah fase pertama yang harus dilewati anak-anak kita supaya bacaan Al-Quran kita, bacaan anak-anak kita lebih tepat. Kami valid insyaallah. Huruf hijaiyah. Nah, di metode konvensional itu metode lama, tapi dalam konteks ini saya tidak akan menjelekkan metode konvensional, hanya sebagai penemuan kita yang akhirnya apa? Metode ini cepat, metode ini tepat, ya. Karena dulu saya juga bisa baca Qurannya dari metode Iqra. Metode konvensional ada 30, harusnya 28. Jadi kalau di konvensional banyak dengan Quran Rasul terbitan atau Musawu. Quran terbitan Kemenak, maka alif bisa dibaca sendiri. Tapi kalau nanti kita masuk Rasul Usmani terbitan Madinah, alif itu tidak bisa dibaca sendiri, maka hilang. Kita hilangkan alif, ya. Akan menjadi huruf mad. Ya, alif bisa dibaca kalau ada temannya baru dibaca. Kalau di Rasul Usmani terbitan Madinah. Kemudian yang apa? Lam alif. Nah, ini alifnya baru bisa dibaca. Di sini sudah diwakilkan dengan lam. Yang kedua, ta'arufnya di Al-Husna ini tidak langsung dengan huruf asli. Awas, kita tidak kenalkan dengan huruf asli, tapi langsung berfathah. Jadi kita tidak kenalkan zai, tapi langsung dengan za. Tidak dengan jim, langsung dengan ya. Ini ta'arufnya. Loh Ustaz, nanti gak kenal dong huruf aslinya. Ini saya jawab nih sekalian. Secara efektivitas dan produktivitas, huruf asli itu dibaca pada saat-saat tertentu saja. Betul? Dan tidak semuanya dibaca. Dibaca pada saat apa? Pembukaan surah Alif Lam Mim. Loh, cuma 3. Jadi kita tidak kenalkan secara masif huruf asli sampai nenek TK dilaku-laku itu. Alif Lam Mim. Bisa nyanyi nih akhirnya bisa ngaji loh. Ini fokusnya di situ. Baik, langsung berfathah. Next. Di Al-Husna susunannya juga tidak sebagaimana lazimnya. Lazimnya kan abatata, kan? Baik, di Al-Husna ini luar biasa penemunya guru kita Syekh Ustaz Waidi.
meneliti luar biasa di lapangan, maka urutan huruf di alusnya adalah pertama diurutkan bentuk huruf yang hampir sama dan sering ketukar kalau dibaca. Betul nggak? Ba dengan na dengan ga. Nah sama aja kalau sambung piye iki ngomongane ya. Nah podo. Perhatikan ini Rozawa. Ekornya sama ekornya. Buntutnya sami nggih, Bun? Tengah benten apa? Mustokonipun. Nah, kepalanya roh di sini, za di sini, wa di sini. Berikutnya, selain bentuk huruf, yang kedua adalah didekatkan huruf-huruf secara pelafasan. Contoh nih, ha dengan ha, ha dengan sama-sama tenggorokan, letaknya berbeda. Baik, ha di tengah, ha di pangkat. A dengan ikuti semuanya ya. Siap. Atik. Ayo, atik. Asyik. Asik. Asik. Senang nggak anak-anak diajarkan kayak gitu? Senang nggak? Tapi dulunya tetap yang terbaik. Wah itu. Jadi kita tinggalin dengan duduk. Ojo asik senang sebenarnya. Kita lengah dengan adab. Awas hati-hati ya. Baik, lanjut. Kemudian disempurnakan dengan metode scanning. Apa scanning itu? Scanning in Inggris merekam. Scanning dalam bahasa Inggris merekam. Tapi kita pengen flashback dulu. Untuk belakang dulu. Kalau yang namanya scanning, kita akan tahu kan. Baik, kita akan untuk belakang. Dulu kalau kita belajar Al-Quran dengan guru kita, ya, dulu kalau kita belajar dengan guru Quran, begitu kita baca ba, pasti yang tunjuk sini, betul nggak? Betul nggak? Coba dibaca Pak semuanya. Ayo Umi dibaca. Dibaca. Saya tanya antum tunjuk di sini sama enggak? Ada bedanya enggak? Itu yang bikin la dan ma. Oh. Maka dikenalkanlah alus itu dengan metode scanning. Maka guru-guru sini itu sudah siap dengan metode scanning ini. Ya, jadi ba dititik mana di sini? Titik bawah ba. Nah. Lanjut. Umi Abi nanti ada metode K, bisa dibeli di bazar. Ini metode K. Metode K ini konklusi dari metodologi Al-Husna, ya. Jadi bisa dibeli dulu, atau nanti belinya nanti pas latihan lagi gak apa-apa. Artinya nanti insya Allah di PT Cahaya Nusantara ini insya Allah akan ada bimbingan orang tua khusus Al-Husna. Nanti kita siapkan waktunya. Kira-kira kalau mau pelatihan lagi mau enggak? Nanti sampai jam 11 ya pokoknya. Awas loh, datangnya jangan sampai terlambat ya. Jaga adab. Baik, ini ada hurufnya ba ya. Scanningnya warna merah. Ba. Ini saya ba. Kemudian di sini ada story. Ada story, ada cerita. Ini say tempat keluarnya huruf. Jadi ini yang luar biasa. Kalau kita masih punya anak di bawah 5 tahun, maka insya Allah ini banyak anak-anak kan. Kita sudah bisa mulai umur 2,5 tahun, pertama dengan talaki, yang kedua umur 3 tahun dengan Al-Husna. Jadi anak-anak saya dari 5 tuh, nomor 1 bisa baca umur 5 tahun, nomor 2 lebih cepat lagi 4 tahun 8 bulan, nomor 3 lebih cepat lagi 4 tahun 6 bulan sudah bisa baca Quran. Ustaz mainnya di mana? Dari umur 3 dan 3,5 tahun. Anak umur 3 atau 3,5 tahun itu kalau dengan scanning masih belum bisa fokus. Duduknya udah bagus kan? Anak kita duduknya udah bagus. Tapi begitu scanning, penglihatannya masih ke atas, ke bawah, kanan kiri gitu kan? Maka harus dirangsang dengan sesuatu yang menarik. Ini contoh saya, anak saya nomor 3 nih, namanya Hafid. Hafid, lihat tapi ada batu. Mana api batunya nih? Ini di sini batunya. Batunya di bawah. Batunya di bawah.
Batunya naik. Bahasa mana selesai dengan batu? Gampang kan? Saya juga punya murid karena di Alsina juga ada namanya bimbingan belajar. Di Solo, di Karanganyar sudah. Karanganyarnya kota sana. Saya punya murid mantan lurah. Pengen bisa baca Quran. 10 jam sudah bisa baca Quran. Nangis bapaknya. Tapi awalnya bedain bahasa mana susah banget. Mau ngomong batu atau batu. Tapi nggak bawah naik sakit susah. Mantan lurah. Ngasih lurah tahu sendiri kalau ngasih sambutan tua. Banter bawa kang begitu mau Quran baca buku. Enggak apa-apa, tapi dia mau. Luar biasa ya. Dan bimbel kita makanya hadir di PT ini spesial. Orang untuk sekolah di sini. Benar. Karena saya sama satu lagi. Saya tuh kalau bimbel sama dewasa, kebanyakan murid saya adalah apa? Walaf. 10 jam dia bisa baca Quran, tapi mahalnya 2,5 juta. Mahal enggak? Mahal enggak? Bagi mereka enggak mahal. Ustaz Nugroho pengen sunat kursinya sadar semua. 10 jam bisa baca Quran. Mereka enggak malu. Wah, sih kalau bisa setengah sekali lain. Tadi wahai orang kabeh dari corona. Paham? Jadi memang tingkatannya berbeda di bimbel kami ya. Nah makanya di sini mumpung kesempatan silakan di sini dengan kualitas guru-guru di sini yang insya Allah dengan upgrading metode Alsina, insya Allah kita antar putra putri ibu itu tidak hanya sekedar secara fisik kita loh baca, tapi juga punya mentalnya apa? Punya adab ya luar biasa. Nek disawang nyeling kayak gitu, anaknya diceluk dalam lebih, masalah. Dul, apa pak? Menang gitu. Hei, ya kita lanjut. Hei, kita share. Nah, ini ada beberapa huruf yang memang harus dengan cerita. Kalau hanya dengan spelling saja lama ini, kayak ini. Nah ini kayak saya dulu waktu belajar ngaji, guru saya galak. Baca aja. Kurang kecepet. Itu guru saya dulu. Ini kalau pakai scanning repot. Harus pakai cerita, dikombinasi pakai cerita. Yo, semua jadi anak-anak dulu ya. Jadi anak-anak dulu. Bukan lidahnya digigit dulu, ikutin besar. Bagus, digigit ya. Bagus. Suara kalau betul. Ya, digigit. Digigit. Ternyata hanya dengan digigit selesai dan lanjut. Saya wanita. Ikut saya wanita. Bukan waria. Ikuti saya bukan waria. Bukan wa. Tapi wa. Nah, masa ya? Paham ya? Jadi kan baca wa. Wah. Hei, lanjut. Hai. Ini juga sabar. Ibu-ibu nanti atau abi atau umi yang langsung nanganin anak sendiri sabar. Karena 3 huruf ini biasanya sering ketukar, betul enggak? Sering ketukar, boleh pakai cerita. Ada jagung. Ada jagung. Ini kalau tersedak Sulawesi sama Sumatera tersedak. Tapi kalau ke Jawa keselak. Ayo keselak. Jagungnya habis. Tertawa. Sekali aja tertawa. Asik kan? Fasih nggak mulutnya? Fasih nggak? Lanjut. Men, la, ka. Nah ini huruf kedua yang harus pakai cerita. Harus pakai cerita ya huruf. Abi Umi kalau mengajarkan huruf ini harus pakai cerita. Karena apa? Kita ajarkan juga tafsir praktis.
fasohanya harokat fathah itu mulutnya harus dibuka. Saya belajar sama guru saya 3 jari masuk, gendeng rek 3 jari. Ya, tapi kalau sudah terbiasa mulutnya dibuka, anak-anak kita nggak seperti kita nanti. Ya, pakai cerita. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Saya kembali lagi yang pertama tadi. Digigit. Digigit. Mulut dibuka. Masalah. Gampang kan? Allah. Hidupnya terbaik. Masih. Nah ini juga ini harus pakai cerita. Karena nggak pakai cerita bahaya ini. Saya keliling Indonesia, begitu ada makhraj ngah, porko Jawa dari Jawa, gitu tadi penangkap. Tidak ada lagi Rabbil ngalamin, nggak ada. Ini ceritanya panjang. Kenapa? Orang tua kita dulu bacanya Rabbil ngalamin. Iya, karena harus beda. Gak boleh pakai Rabbil alamin, gak boleh. Harus Rabbil alamin. Tapi dulu gak bisa pakai ngah. Ikhwalnya itu ceritanya. Jadi jangan salahkan mereka, karena mereka dulu belum dapat guru taksir. Gurunya Rabbil ngalamin, Rabbil ngalamin. Betul, karena harus beda. Maka termasuk kesalahan pertama adalah tertukar huruf. Jadi nggak boleh pakai Rabbil alamin, tapi harus Rabbil alamin. Bapak-bapak yang jadi imam. Nggak boleh alhamdulillah, tapi alham. Apalagi alkamdu. Ya coba. Akhirnya kalau jadi imam, fikirnya kan ada dua. Wah, kalau naik ekstrim, dia akan ulang lagi sholatnya. Nggak apa-apa. Ini. Boleh, memang harus kalau main ekstrim diulang sholatnya. Apa teknya salah kabeh? Tapi yang lazim di Indonesia ini pakai fikir kedua. Rapopo rasa dibaleni sing salah imame ta. Itu juga aman di Indonesia. Tapi tidak menyakiti imam. Tapi ini juga salah. Ini apa? Bagus ya. Nah kalau dipilih Ustaz yang mana? Saya ganti Ustaz. Ya, tapi saya juga tidak menyalahkan yang nggak mau ganti. Dua-duanya betul ya. Sama saja nanti kita ketemu sholat apa? Softnya pakai berjalan, soft WHO sama soft suruhku. Jadi dua-duanya betul, jangan salah karena ukhuwah nih, penempatan ukhuwah satu. Kalau mesinnya pakai WHO, tapi kalau bersoftnya rapat. Cuman kalau tanya Ustaz ini soft mana? Saya yang rapat. Paham ya? Enggak, gitu. Ya, nah tadi hilang dengan kata ditekan. Yo, kita mulai dari sini ya. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Ditekan nah. Tekan lagi nah. Saya punya jamaah ibu-ibu bingung ditekan. Ditekan Mbak. Ditekan apa nih Mbak? Mbak bingung. Jadi bude Mbak katanya beda. Yuk, kata kuncinya beda. Ayo Bu, jadi Mbak sama bude dulu ya. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Ngeden Mbak. Ngeden tuh tahu malah fasih. Karena Mbak ini putarnya terluas. Dan normal lahirnya, bener kan? Siapa yang lahirnya normal? Masih ngeden kan? Saya nungguin istri saya aja, anak 1 sampai 5 tuh ngeden. Sampai akhirnya Mbak yang terakhir dikasih nama Muhammad Adnan. Ngeden tenang. Ayo. Lo. Ba. Ko. Ta. Ya. Baik, nanti ada hot ya di Rasul Usmani Terbitan Madinah. Ada ya dengan seperti bebek ya tanpa kaki. Ini ada di Rasul Usmani Terbitan Madinah. Maka kita kenalkan kayak bebek ya, kayak bebek ya, kayak bebek ya. Masyaallah. Dan alhamdulillah kita sudah punya metode ini. Artinya apa? Ceritanya harus sama, guru satu dengan yang lainnya. Dulu kita ada tanpa cerita ini. Jadi terserah sekolah. Ternyata itu bermasalah. Bermasalah di mana? Guru yang satu yang biasa
biasanya? Mengajarkan huruf O dengan kodok. Ustazah punya hewan kodok O. Begitu ustazahnya sakit, ganti ustazah yang lain. Ceritanya beda. Ustazah punya tetangga Pak Eko. Pak Eko pakai kodok. Wah, aku ganti ustaz. Tapi sini presiden kita kok. Saya nggak nambahin ya. Gitu. Jadi makanya kita hadirkan metode Al-Husna ini dengan standar tidak boleh berselisih. Karena salah satu bagian adab adalah tidak berselisih hasil surah. Ini hasil surah kita dengan guru-guru kita, ya. Itu ya dasar saya nitip ya. Jangan pakai cerita sendiri-sendiri. Ya kalau terus dengan antum, kalau satu sakit diganti yang lainnya repot kasih. Ini anak kalau anak-anak ya. Lanjut next. Ini huruf berikutnya yang harus pakai cerita. Saya ulang lagi dari pertama ya. Digigit, mulut dibuka, ditekan. Sekarang dicepet. Dicepet ini, dicepet dulu lidahnya, dicepet. Kenapa harus cepet? Karena kalau cepet keluarnya sa sama ta. Betul nggak? Betul. Oh ya, saya belum terangkan di sini. Huruf tadi, disinilah Al-Husna, karena kita bersanad di Imam Qiraat Asim dari riwayat Hafs di Thoriq Syatibiyah, maka kita memakai matan Jazari. Nah, matan Jazari luar biasa, semua 10 Imam Qiraat itu pakai matan Jazari. Dari matan Jazari itu keluarnya huruf ada 17 tepat. Ini sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Sa itu huruf ujung lidah. Huruf ujung lidah dengan ujung gigi seri A. Ada 3 ini. Ada 3. Yang pertama tadi digigit, ya, dicipit. Satu lagi nanti ya. Baik. Syakira, biasa, sosis, lanjut. Do, to, do. Nah, baik. Coba dibaca. Ini? Lo kok memang dong? Ini kalau berulang kalian yang. Nah, supaya bisa menyelesaikan secara umum. Karena memang targetnya di Al-Husna dari basic dari ukuran dasar ini belum fasih, tapi mendekati secara global. Maka guru Quran membedakan do dengan doi dari apa? Keluarnya huruf. Kalau doi ini sisi lidah, tapi ngajarnya bukan ini huruf sisi lidah dengan gramatas ya nak. Jadi perhatikan, kita ambil dari perbedaan yang mencolok. Maka ini huruf sisi lidah, kalau ini ujung lidah. Ini temennya tadi ya. Ya, sampai guru saya itu keluar lidahnya, nempel. Go. Sama tempatnya ya. Baik. Ini huruf sisi lidah, ini ujung lidah. Kalau sisi lidah dipastikan lidahnya sembunyi. Sembunyi loh, nggak boleh keluar ya. Sembunyi. Sembunyi, nggak boleh keluar. Sembunyi. Nah ini keluar dulu lidahnya. Lidahnya keluar dulu. Sudah siap? Keluar. Kambil. Sudah. 1. Makanya kalau belajar di PT ini 3 bulan ya benar selesai. Ada yang 1 bulan. Benar, saya punya member di Jogja di Banguntapan. Ya. Telaga Ilmu namanya. STTG Telaga. 1 bulan anaknya sendiri, anak guru Quran. Masya Allah, nangis. Ternyata cepat ya. Saya dulu pakai metode yang lain lama, berapa rampung. Sampai nanti kita masuk pada tajwidnya bingung. Nah, kita lanjut sekarang, kita cuplikan langsung jilid 4. Jilid 4, bab terakhir ya. Jadi kurang lebih 5 menit lagi. Saya. Lanjut. Nah, perhatikan di sini. Nih, yang kita masih pakai ilmu kirologi dari bab tajwid tadi.
Jelas betul. Bayangkan loh, saya nikah 2009 sampai 2015. Hitung saya bab tajwid. Loh Ustaz, belajar kajinya kapan? Saya 2016 awal. Dan yang luar biasa, istri saya sekarang jadi istri yang paling bahagia. Lu gak bahagia, emang dulu Ustaz gimana? Saya bukan urusan pondok pesantren ya. Saya mau menginspirasi Anda semuanya yang bukan dari pondok. Tapi kalau sudah belajar Quran, siap-siap menjadi orang yang paling bahagia dan mulia. Bisa Ustaz? Ustaz lulusan apa? Saya lulusan profesional. Kalau di tradisional di tradisional ya, namanya retail tradisional itu pasar. Maka saya ada di retail modern. Gimana kira-kira? Mana kira-kira? Mall. Kebayang gak Pak? Saya lulusan mall jadi guru ngaji. Kebayang gak? Kebayang gak Pak? Sekarang saya jadi konsultan guru ngaji. Kebayang gak? Lulusan mall. Dan dulu jabatan saya adalah asisten manajer. Saya dulu supervisor. Membawai 160 SPG. SPG Pak, rana sengela ayo kabeh. Bahkan SPG-nya ada yang setengah wanita, setengah laki-laki. SPG ini bukan girl ya, bukan sales promotion girl, tapi sales promotion kid. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bahkan yang bisa setengah laki-laki. Makhluk paling dilaknat oleh Allah ya. Bayangkan saya jadi guru ngaji. Istri saya dulu deg-degan kalau saya masih di mall. Orang masuk di mall ya, gimana orang masuk mall? Kemudian Cina itu, Cina. Tangi turu budal langsung naik mall. Snowplan dia pokok masih kurang ajar. Ya kita di depan ya, selamat datang gitu kan. Masa astagfirullah, selamat datang. Orang mungkin tetap jelas vitamin A apa itu. Istri saya itu dedekannya di situ. Belum SPG-nya cantik-cantik. Yang masuk itu, keluar masuk adalah yang berpakan atau tidak itu. Mengerikan. Ya alhamdulillah istri saya, doanya istri saya bahagia sekarang ya, karena dengan Quran. Kalau dulu saya setoran sama istri saya, setoran belajar Quran, sekarang kebalik, istri saya setoran sama saya. Karena falsafahnya kurang istri saya, kurang. Ngujuni ngaji ini kalau sopo tahu. Ngaji ini kalau saya bersantang langsung ngaji. Baik, apa? Nih ya, contoh di tajwid. Baik, perhatikan di sini. Contoh saya akan contohkan di bab tanwin ini saja. Tanwin di Al-Husna atau di Rasul Usman di Kota Madinah ada dua yang berbeda. Yang pertama ini dulu, yang jejer. Apa ya? Jejer. Coba ikuti saya semuanya. Jejer, jelas. An, jejer, jelas. In, ada topi, jelas. Pertama saya tadi ngomong baca. Bentuk tanwinnya jejer. Yang kedua jelas. Semuanya jejer, pasti jelas, pasti ilham. Dulu kalau saya belajar pakai Quran Indonesia, karena bisa pakai Quran Indonesia, dibaca jelas atau ilham, tatkala sukun atau tanwin, ketemu berapa huruf? Ketemu berapa huruf? 60 tenggorokan. Kenapa ini 60 tenggorokan? Huruf PW apa? Tenggorokannya yang di. Karena belum belajar makhluk dan sifat. Bayangkan itu. Maka kalau di pasarannya, ya buku pasarannya ya. Baik, ayo Umi Abi, bareng-bareng baca 1, 3. Ajron aziman. Setelah jejer huruf ain, huruf tenggorokan. Ilham. Simpan dulu. Jalan 1, 3. Sayyin khalaqahu. Setelah jejer ho. Tenggorokan. Ilham. Pertanyaannya anak-anak kita yang masih TK, yang masih, karena tadi jargonnya harusnya kan TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid. Tanya saya, yang TK saja bisa, apalagi yang mantan. Dan luar biasa kalau TK. Pertanyaannya adalah ngapalin jejernya apa ngapalin 6 hurufnya? Jejernya. Kalau 6 huruf kayak saya dulu belajar tajwid, irolog itu, niro terus. Memang masih bingung ya? Next. Masih lagi bingung. Nah yang berikutnya geser.
Kalau tadi jejer yang mikir, ikuti saya, geser, dengung. Satu lagi kan? Geser, dengung. Ada dua, dengung. Perhatikan, saya tadi yang pertama ngomong geser, bentuk tangannya Yang kedua semua yang geser pasti dengung. Pada dengung kan ada dua kan? Pada dasarnya ada dua. Apa? Ikhwa dan idgham. Padahal kita tahu dibaca ikhwa itu. Kalau dulu saya belajar non-sukun atau tanwin ketemu berapa huruf? 5 huruf. Coba kita kupas ya. Masih penasaran nih. Masih kupas. Kita kupas caranya. Yang 1, 2, 3. Zarratil syarwar. Setelah geser huruf sya, shin, ikhwa. Itu dulu. 1, 2, 3. Nafsan zakiyatan. Setelah geser, ikhwa. Pertanyaan saya, mau ngapalin 15, hurufnya apa gesernya? Geser, saya nemu gendeng tambah ketir. Saya nemu gendeng ini mulai ketir. Ibu-ibu itu loh, kan enak udah geser geser. Makanya Mbak Sabto tadi bacaannya sudah bisa gemrengeng. Kalau Mbak Hafsah itu sudah gemrengeng saat alhamdulillah. Mergo geser. Itu kan? Jadi luar biasa ya. Dan nanti ada 5 tanda dibaca gunnah dan ada 2 tanda dibaca izhar. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya saya, karena sudah lebih waktu ya. Belum. Lagi. Oh masih lagi. Masya Allah. Oh ini saya kira tadi jamnya salah. Saya kira sudah jam 11, ternyata baru jam 10 loh. Mau lanjut lagi berarti sampai selesai. Sudah siap ya? Baik. Jejer geser. Tadi saya bilang 5 kita dibaca gunnah. 2 dibaca baik, jelas dengung, jelas dan bukan jengung ya. Dengung dibaca apa? Jengung, bingung gimana ini? Dibaca dengung ada 5, dibaca jelas ada 2. Kita sudah bicar satu-satu. Sudah bicar satu-satu ya. Baik. Kalau jelas intonasi saya akan tegas. Jadi ngajarkan tajwid sama anak itu enak. Pakai intonasi, pakai perasaannya. Bukan pakai lagu, bukan pakai nada, ya, tapi pakai intonasi, pakai perasaan. Jadi kalau saya ngomong tegas, maka hukumnya pasti jejer. Ayo jawab apa? Jejer. Jelas. Jejer. Jejer. Geser. Masalah. Itu ngajarin tadi sama anak-anak gitu, ya. Baik, kita sudah bisa satu-satu ya. Lanjut, next. Yang kedua dibaca dengung kalau ada 5 kecil. Ya, ikut saya. Baca dengungnya. Maka intonasinya juga harus fleksibel. Intonasinya harus lembut. Ada ma kecil. Nah, yuk bareng-bareng satu deh. Ada ma kecil dengung. Ya lanjut. Bareng-bareng semuanya 1, 2, 3. Ada ma kecil dengung bagus. Ada ma kecil dengung Setelah ma kecil pasti ba, karena ikhlas. Tapi kita nggak ngajar hurufnya. Pada dasarnya supaya anak-anak bisa baca jelas dan dengung, maka kita ajarkan hot dobetnya. Dobet tandanya, ya, masalah. Coba nih dibaca ya, bareng-bareng 1, 3. Raja'un ba'idun. Maka kecil pasti ba, pasti. Tapi kita tidak ajarkan huruf ba-nya dulu, kita ajarkan dulu tandanya. Ada ma kecil. Sudah 2 ya, sudah 2 yang dengung. Geser. Ada ma kecil. Jejer? Jejer? Asik gak? Ngajarin tadi? Asik. Sukun tamrin 6 huruf tenggorokan.
Dulu saya sama istri saya nggak tuntas loh. Begitu saya bisa dengung, jadi qadarullah saya dipertemukan di PTI ini. Saya dipertemukan oleh penuh metode ini. Guru kita Syekh Ustaz Wahyudi di sini saya ketemu pertama di masjid ini. Terus saya diajak raker. Karena waktu itu saya bagian dari sekolah ini sebagai konsultan manajemen. Makanya setelah lulus dari mall, saya itu jadi konsultan bisnis dan manajemen. Tapi akhirnya setelah saya belajar dengan beliau satu lagi di jajar-jajar itu tuntas bisa baca dengung jelas. Istri saya kaget, wih, bujuku sih soal dengung orang. Saya kok bisa dengung? Saya panggilnya saya. Nanti saya dia saya. Apa saya? Sampai anak-anak saya yang saya ini mana melu. Jadi sampai begitu saya bisa kan baca maghrib, baca subuh saya baca. Istri saya kaget, kok bisa dengung? Jawaban pertama waktu itu, Pak, kok bisa dengung saya? Geser. Karena saya baru belajar. Lama-lama saya jatuh cinta sama metode ini. Terus saya matur sama penemunya guru kita. Ustaz, saya ngelamar. Belum ngelamar apa kan sudah jadi konsultan saya. Jadi konsultannya itu dulu saya. Konsultan harusnya ini sampai dikenal di publik itu. Dulu saya diminta beliau, saya jadi konsultannya. Karena apa yang saya? Dulu itu harusnya sudah lama sebenarnya, tapi baru familiar di tingkat guru-guru taksir. Ya, guru-guru taksir itu mereka yang mendakwakan. Tapi setelah ketemu saya dakwakan ala mall. Seperti mall. Jadi saya publikasi. Saya punya stand, saya punya panggung, saya undang sekolahnya semua, sekolah di Surakarta itu. Kemudian dapat panggung satu ini. Alhamdulillah responnya bagus. Maka kita follow up. Bahkan desainnya buku, desainnya pelatihan itu dulu kita desain. Akhirnya saya jatuh cinta. Aku malah belajar, gitu kan? Terus saya ngelamar, Ustaz saya mau ngelamar jadi murid panjenengan. Ternyata luar biasa. Apa yang terjadi guru kita? Karena kelasnya ulama, ya, begitulah ulama kita. Saya tidak sekedar hanya diterima jadi murid. Diterima jadi apa? Masya Allah, antum tidak sekedar anak terima jadi murid, tapi anak doakan antum bisa jadi super trainer. Itu terjadi 3 tahun berikutnya karena 2019 saya keliling seluruh Indonesia mendakwakan. Kebayang nggak? Gampang kan Quran? Mudah sekali. Sampai nanti kita dapat sanad mudah sekali. Mikir nggak gitu aja. Aku boleh sanad setengah mati. Saya sudah dapat sanad. Keren ya? Mudah. Pengen anak-anak kita cepat dengan Quran, maksudnya cepat berinteraksi, terus akhirnya lama seneng dengan Quran. Bahagia. Ayo, seperti ini, ilmu tajwidnya berlama-lama. Itu dulu konteksnya karena kita berlama-lama dengan tajwid. Betul nggak? Baca anak kita yang sudah sepuh ini pasti bermasalah dengan tajwid, betul nggak? Sekarang udah lagi cuk-cuk jejer, geser, agama kecil, panjel. Kalau kita tahu tadi geser demo, maka fokus pada berikutnya ini, ya. Hafalkan 2 huruf ini. 2 huruf ini berarti tamu. Ada siapa? Ada tamunya siapa? Awas, kenalannya langsung berfathah, tidak dengan huruf fasli. Tamunya siapa? Saya. Jadi kalau ada tamu disuruh ngapain? Masuk dulu. Nah, suruh masuk. Tapi konteks bacaannya dengung. Bagaimana nanti masuk bisa dengan makanya termasuk ilham bi guna. Suruh masuk tapi dengung. Apa ngajarin anak-anak? Ada tamu suruh masuk dulu nanti. Memang kok saya dengung? Itu dengung Pak. Assalamualaikum. Dengung sih Pak. Assalamualaikum. Nah, maka suruh masuk terus diikramkan, ditahan. Ya ada tamu kan suruh masuk terus diikramkan. Jangan langsung dengung bacanya ya. Baik. Jadi ikuti saya. Ada tamu wajah. 1, 2, 3.
jelas atau dengung? Jawabannya dengung. Ya. Caranya gimana saat diperhatikannya di sini? Tamunya siapa juga? Tamu siapa? Jawab masuk. Jauh. Awas, ditahan dulu. Dikeromkan dulu tamunya. Tamu wa, secepat iridam. Gorengan, ya. Masya Allah. Jawab masuk. Jauh. Baru baca lengkap. Sirat jauh. Ya. Tamunya siapa? Ba, ya, masuk. Baik. Dibaca lengkap. Selesai. Tambah 3 ya, yang dengung ya. Geser. Ada mak kecil. Tamunya wayang. Main, desut. Apa? Saya ulangi, geser. Ada mak kecil. Tamunya wayang. Jejer? Jejer? Lanjut. Kita tahu tadi geser, tetap dengung, ya. Tapi perhatikan di sini ada tanda tasdid. Karena nanti sebenarnya kalau kita kopas detail, jilid 3 itu menuntaskan bacaan sakinah, ya. Dan kita ajarkan sampai tajwid ini nyambung. Karena apa? Kalau kita nanti masuk bab tasdid, hanya 2 hukum bab tasdid itu dibaca. Pertama, disamber, yang kedua dengung. Tasdid. Pertama diapain? Pokoknya samber mas, kok dieling-eling di awang-awang sih, nanti ketemunya dulu. Pokoknya disamber. Ta. Tasdid yang diingat hanya 2 huruf. Siapa? Selesai. Karena hanya 2 huruf itu yang berarti kalau bukan 2 huruf itu pasti disamber. Selesai ya? Kita praktekkan sekarang. Jadi setelah geser ini ada tanda tasdid ya. Pertanyaan saya ini ma tasdid bukan? Bukan ma tasdid ya main? Samber, maka bacanya samber. Al, sia, al, 1, 2, 3. Sia, al, lasta. Ini namanya itu loh. Tapi nggak usah ini guna ya. Nanti porsinya nanti. Sebutkan disamber. Bukan ma sama na pasti bisa. Saya tanya lagi. Pertanyaan saya. Ini ma tasdid bukan? Ma tasdid dengung. Bin dibaca lengkap. Pertanyaan saya, ini na tasdid bukan? Na tasdid? Tun dibaca lengkap. Amilatun nasibatun. Selesai ya. Berarti yang itu siapa? Mana? Bukan mana di Mbak. Ma bukan? Bukan ma dari? Sambar. Rur. Selesai. Bab tasdid itu kalau kita ngajarin di jilid 3 itu sudah include tajwidnya. Keren ya? Tapi tanpa dirasa. Tadi langsung jilid 4 kan keren. Jilid 3 kita lewati. Besok kita detailkan jilid 3. Keren banget bacaan sakinah. Karena tembok yang kedua adalah bacaan sakinah. Tapi saya langsung ke tajwid supaya apa? Antum sudah punya gambaran. Jadi Umi aku sudah gambaran. Oh, belajar tajwid itu mudah sekali. Nah, tambah ya hitungnya. Nah, kita hitungnya tambah ya. Pertama geser. Ada mak kecil. Tamunya wayang. Bapak boleh. Perkecualian boleh daripada. Dan duduk yang paling dimurkai Allah ketika majelis Quran adalah slonjol. Awas, kalau capek, makanya bapak-bapak kalau pas itikaf capek tidur saja. Karena kita jumpai di itikaf itu
Soalnya tetap mau coy. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kalau capek tidur, mentok bersila, ya. Baca Quran itu pakai ugal-ugal. Jangan asal dibaca, mentang-mentang tikah. Pak Bering itu tidur, siapa? Cekrek lagi kabur. Nah sekarang ini saya lewati saja, karena nanti di jilid 3 ada yang namanya hamzah wasal atau kita ganti cendol. Tapi ini kita lewati saja. Lewati. Kita masuk pada bab. Kalau tadi tanwin kita tuntaskan sekarang hukum nunnya. Kalau tadi tanwin ya hukum tanwin. Sekarang hukum nun sukun atau nun mati. Sama nyambung. Jadi perhatikan di sini. Ada huruf nun atau na di atasnya ada simbol-simbol yang sama, dobut yang sama. Ini apa kira-kira tandanya? Ada ma kecil, ada ma kecil. Dibaca ada ma kecil. Dibaca man bakila. Sudah ya tadi ya? Sudah ya? Saya lanjut di sini. Atau bilang lagi, geser, ada ma kecil, tamunya wayang, tasnya mana, cecer. Nah sekarang ini, bisa dibaca nggak ini Pak? Bisa dibaca nggak? Wah, itu salah itu tulisan ini. Apalagi yang sing seneng aksara Jawa tuh ono cara kon, rano sandangan nih, udah berarti. Baik, maka ini yang paling keren di Rasul semuanya, ya terbitan matinya, karena di sini tidak ada sukun, tidak ada sukun ya. Justru kalau tidak ada sukun itu dengung, tidak ada sukun, dibaca. Ada sukun tidak? Tidak ada sukun, dibaca mil. Perhatikan di sini. Makanya penting kita memilih Qur'annya. Ya, sekali lagi Qur'annya tidak salah. Karena antum jadi salah kalau ini pakai Quran Indonesia. Antum pakai Quran Indonesia, gampang tajwid pasti akan tersesat terus. Jadi yang tersesat bukan Qurannya tapi antum. Perhatikan nih. Di Quran Indonesia ada sukunnya nggak kira-kira? Ada ya. Tapi kalau nggak paham tajwid dibaca minjuin, benar? Ya tertawa salah ngeyel. Hati-hati kalau belum paham tajwid pindah dulu musaf ya. Oh. Keren ya. Oh yo cocok pinter begitu beliau terus manis. Pikiran sukune salah iki sampai ide. Hati-hati ya. Ya. 5 pas berarti 5 pas ya, geser, ada ma kecil, tamunya wayang, tasnya mana, tidak ada sukun, cecer. Oh, selesai ya guna. Tulisan di sini dipastikan betul, tidak ada hoax. 5 ini pasti baik, cecer itu masih yang jelas masih kurang 1 ya. Nah, kita selesaikan di sini awas. Sama ini ada tamu siapa? Tamunya siapa? Masuk. Mau tidak. Tamunya siapa? Masuk. Ayyasta'ima. Sekarang tidak ada sukun tapi ketemu tasdid sama. Tasdid hanya diingat berapa huruf? Siapa itu? Kalau bukan mana diapain? Masalah. Bilang lagi ya, karena tasdid mana? Saya ulang lagi, biar kelotok. Geser, ada ma kecil, tamunya wayang, tasdidnya mana? Tidak ada sukun. Cicer. Nampak ya? Ya pakai filologi sekarang ya. Itu. Tapi Qurannya ganti dulu. Kalau Qurannya ganti nanti
tadi di waktu tanwin tadi bingung dia. Ternyata Ustaz, yang saya baca tanwinnya jejer semua. Nah, kan jejer semua berarti Indonesia, oke? Baik, lanjut di sini. Baik, tidak ada sukun dibaca ada sukun. Ada sukun. Ada sukun. Tidak ada sukun. Ada sukun? Jelas tuh, kerennya. Jadi sebenarnya kita ngajar jilid 3 nanti, guru-guru juga ngajar jilid 3. Di waktu madannya yang disukun atau yang disambar, tuntas izharnya. Enggak dirasa ya? Rakroso, nepes selo. Dodol amat. Ya, tanpa dirasa di jilid 3 itu kalau kita ngajarkan sukun, itu sudah include, sudah berikut. Keren kan? Jadi setiap yang ada sukun pasti dibaca koncone jejer. Jejer? Jejer? Ayo jawab yang sama. Jejer? Ada sukun? Tidak ada sukun. Tamunya wayang. Pasifnya mana? Geser. Agama kecil. Itu ngajarin anak-anak ya. Ngajarin anak-anak pakai intonasi ya. Siap. Tapi kalau ngajarin sama yang dewasa, ngajarin guru-guru, saya nggak pakai intonasi, pakai kaidah, pakai hukum. Siap ya? Siap? Geser. Ayo jawab, geser. Agama kecil. Tamunya wayang. Jejer. Jenenge itu anak TK bukan? Kalau TK nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Geser. Agama kecil. Tamunya wayang. Tasnya mana? Tidak ada sukun. Jejer. Ada sukun. Geser. Geser. Jejer. Ada sukun. Orang Lulus. Lanjut. Masih ada waktunya, masalah. Lanjut. Nah, kita selesai sekarang. Masuk bacaan Matfarai. Karena nanti kita lompat jilid 2, 3 tidak kita sampaikan. Kita ajarkan di Alusna ini tidak menghitung harokatnya dulu. Tapi di Alusna kita akan bedakan di jilid 1 itu dan jilid 2 antara bacaan pendek dan panjang. Maka pada bacaan panjang atau matobi itu 2 harokat kita tidak suruh ngitung, tapi kita ganti dengan panjang. Apa? Dan kalau pendek itu kita konklusi harus dihentak. Kalau pendek harus kalau panjang panjangkan. Kalau panjang, kalau pendek. Nah, bagaimana dengan Matfarai 4 harokat ini? Maka bahasanya kita ganti tidak dengan pak harokat tapi dengan panjang sekali. Apa? Ya, jadi adalah yang ketemu A. Ayo saya adalah yang ketemu A. Dibaca panjang sekali. Nah, gitu ya. Jadi kalau matobi kita ganti dengan panjang. 4 harokat Matfarai panjang sekali. Paham ya? Jadi gak suruh ngitung, kasihan. Dulu saya jangan terulang lagi. Terus moco kalau ngitung, ngarepe kleru. Maka ya itu basic kok, orang basic kok ya. Jadi supaya Quran kita sesuai dosis ya. Dosisnya anak-anak baca dulu baik dan benar. Maka guru sebagai fasilitator, betul ya? Yang memfasilitasi. Kalau sudah sesuai dengan dosis itu sehat. Sehat ya? Coba kalau tidak sesuai dosis. Nara gendeng yang mati. Coba siap. Ya. Ada layar. Ikut saya, ada layar. Ketemu A. Dibaca. Panjang sekali. Ya, tangannya ikuti saya di atas, tangannya di atas ikuti saya. Kalau panjang butuh U ya. 1, 2, 3. Di arsir mulai turun.
Kira-kira 4 harokat. Siapa yang hitung? Gurunya. Ya, lagi 1, 2, 3. Maduhu idza. Nah sekarang kita masuk 6 harokat. Ya, fa'iliyah 6 harokat. Ikut saya. Adalah yang ketemu tasdid atau sukun dibaca. Panjang sekali. Kalau 6 harokat panjang sekali. Kalau 4 harokat panjang sekali. Kalau 2 harokat panjang. 6 harokat panjang. Nah, sampai kemainnya ya Ustaz ya. Sampai meremnya panjang sekali. Begitu merem melek, mulutnya hilang. Baik, memang ini panjang sekali. Ini memang jarang, ada tapi jarang ya. Kalau ini sering nih, ya, sering. Sebelum nanti anak-anak kita memang advance, memang sudah mahir. Sampai mahir itu guru-guru saya itu sampai ada namanya sanad sendiri. Sanad sendiri yang boleh membaca matfa'al ini, semua matfa'al itu dibaca 2 harokat. Sampai 4 alif 2 harokat. Itu harus dapat sanad. Musik rasakan nih kado enggak mukat gak saya sini. Satu imam qiraat ya. Baik. Di qiraat kita Asim, Hafs dan itu bisa kita dia. Maka sepakat di sana kita ini, jalur sana kita ini ulama Qur'an sepakat mengajarkan 6. Jumhurnya 6. Paling aman. Loh, memang boleh yang lain? Ya, ada 2 wajah atau 2 cara. Yang satu 6, yang satu 2. Tapi sepakat paling aman diajarkan 6 semua. Kenapa diajarkan 6? Karena yang 2 ini tertentu, enggak semua. Makanya paling aman 6. Karena dasar nih ya. Baik, bagaimana cara baca 6 harokat? Ya, saya. Ya. Layar. Ketemu tasdid. Awas, tasdidnya siapa? Ma tasdid. Dengung, jadi wis tuwa banget dengung. Ya praktekkan. 1, 2, 3. Layak. Dan kamu sukun dibaca. Ya, 1, 2, 3. Ini kecuali Ustaz ya. Bapak saya tadi surat apa Pak? Kecuali Ustaz uji. Surat apa Pak? Al-Qur'an. Ini kecuali standar ya, kecuali standar. Baik tamu maupun surat apa? Al-Qur'an. Surat apa? Pertanyaan saya, Bu, sudah distorkan belum? Belum. Kalau orang baca Al-Quran dan tidak distorkan, maka storannya sama siapa? Sama siapa? Sama setan storan itu. Makanya bahaya. Ada guru-guru itu dengan sentuh. Jadi kalau ada bimbingan orang tua, terus ada orang ada bimbingan belajar Quran sentuh karena ada syekh, ada guru. Sampai ada yang ekstrem itu juga. Orang yang masuk surga itu biasanya nanti karena wasilahnya dia menatap gurunya yang soleh. Luar biasa. Menatap orang soleh saja akhirnya mendapat kebaikan dan masuk surga. Dan akan ditolong oleh gurunya. Nah, ini punya guru enggak? Kumpul karo sapa? Nah, itulah guru siapa saja. Maka kita diperlukan guru itu artinya kita butuh ulama. Siap ya? Siap ya? Jadi kalau ada guru apa lagi ada di sini nanti diterapkan juga bimbingan orang tua halal korun. Oh seneng Pak, seneng betul. Izin saya udah kerja. Ya satu-satu bisa ditinggalkan nanti didesain sekolah ini seperti member-member kita yang lain sehingga bisa mengumpulkan orang tua. Dipecah dari orang tua yang mau belajar karena mengajarkan yang paling membahagiakan untuk dunia Allah adalah apa? Mengajar Quran. Keren kan? Masya Allah. Lanjut surat Al-Quran. Surat Yunus. Makanya surat terus. Selesai. Ini meskipun boleh dengan 2 wajah, dengan 2 harokat, ya. Sering disebut dengan tas.
dan orang itu. Pokoknya yang 6 dan itu tidak semua. Kalau kata walad dolin bisa tahsin boleh enggak? Walad dolin boleh enggak? Nanti pakai riwayat tertentu. Tapi kita pakai riwayat kita sebaiknya pakai 6. Nah, masuk alif lam mim. Karena setelah alifnya ini selesai, kami kasih lihat ini. Jadi setelah alifnya selesai nanti ada target 2 yaitu tilawah dan memahami tajwid tematik. Insya Allah nanti akan diterapkan ya di PTI. Kenapa? Di sini ada kelas akselerasi itu nanti bisa fasih, ya. Jadi dari dasar sampai nanti mau fasihnya, ini ada buku namanya level tilawah 1 sampai 4. Setelah selesai alisna. Tapi juga ada buku juz'i lanjutan. Ya, yang ini untuk apa? Supaya bacaannya lancar. Jadi setelah selesai alusna, ini selesai kurang dasarnya, biasanya bacaannya masih terbata-bata, ya, masih brutal dan geratul. Maka dilancarkan tilawahnya dengan ini. Dengan guru nanti yang sudah menguasai metode al-husna dan diberikan teori nyicil tajwid dengan level tilawah. Masya Allah, keren gak? Kurang gak anak-anaknya diajarin gitu? Wah, cepat sekali. Apalagi di sini saya dapat kabar kelas 1 3 bulan udah selesai rata-rata itu bagus banget. Kita ketemu sekolah-sekolah yang lain itu sampai kelas 6 SD Pak, belum sama baca Quran. Ketemu ini. Masya Allah. Ya, kalau fikum bisa eksplorasi luar biasa. Dan baik, setelah itu akan masuk kelas fasoha. Maka saya target dulu ya ke guru-guru, ngajarkan alusnya di buku 1 ini atau di buku oren, ajarkan alif lam mim saja nanti ya. Alif lam mim saja, yang lainnya nanti. Yang lainnya beta lagi, tapi yang paling betul harus ini. Ya. Karena nanti secara tilawah, lanjutan tilawah itu Al-Baqarah sampai Al-Imran, 3 juz awal secara bacaan. Ya, melancarkan bacaan. Yuk, kita kopas nih. Kalau ada layarnya berarti panjang sekali. Berapa harokat? 6. Baik. Lam dan mim, ada pertemuan lam dan mim. Di situ ada ma tasdid. Ma tasdid dengung. Dengung itu 3 atau 4 harokat. Ya. Sedangkan alif yang tidak berlayar, yang tidak berlayar kecuali alif. Yang bukan alif tidak berlayar kayak toha itu berapa harokat? 2. Tapi kalau alif berapa? 5. Bahaya Pak. Kalau 5 nanti alif gitu. Alif berapa? 1 ya. Alif 1, 2, 3 alif. 6 la dong mi. Terakhir pada bab waqaf berhenti. Jadi makanya pada Quran kita Usmani terbitan Kudus itu ada al-waqaf, kalau tidak bagaimana berhenti seandainya nafas kita nggak kuat, ya memang Pak bedanya Bu, bedanya orang Arab dan Indonesia. Orang Arab itu nafasnya panjang, ya makanya berhentinya itu pasti lebih lama. Kalau kita ngikuti saya saja ngikuti tilawah Syekh Syariah yang lazim ya. Baik. Nah, bagaimana nanti berhenti di tengah pertengahan ayat itu yang tidak ada tanda wakaf yang resmi atau lazim, maka nanti ada tanda wakaf sendiri, tanda panah biasanya. Nanti saya tunjukkan ke petugas kita, tim panitia kita. Baik, sekarang bagaimana saja berhenti ya? Baik, ikuti saya ya, hafalkan 3 tanda di atas ya. Hafalkan 3 tanda di atas, 3 tanda di atas ya, yang jejer, yang geser, yang jejer dan mak kecil yang atas, yang A. Baik, saya ulangi, hafalkan 3 tanda di atas, kalau sama dipanjangkan, kalau beda disamber.
Jadi kalau sama diapain? Panjangkan. Ini makanya hukumnya apa, Mbak? Kalau beda di sampai mat alif ya. Sekarang kita lihat, kita simulasi. Ini kan saat berhenti. Coba kita tarik ke atas, sama dan? Kalau sama diapain? Dipanjangkan ruwaidan, berhenti jadi ruwaidan. Sama dan? Sama. Kalau sama diapain? Nisaan, karena berhenti jadi nisaan. Sama enggak? Sama. Kalau sama diapain? Panjangkan. Hisaan, berarti menjadi hisaan. Sama enggak? Kalau beda diapain? Sama. Ba'adalaka, berarti jadi ba'adalaka. Sama enggak? Beda. Kalau beda diapain? Sama. Ta'lamuna, berarti jadi ta'lamun. Sama enggak? Sama enggak? Beda di bawah tadi ya. Kalau beda diapain? Disambar. Humazatin, jadi humazah atau humazah? Loh, humazah atau humazah? Kenapa humazah? Bagus. Tamat ini kalau yang sudah belajar tajwid ya. Tapi kalau anak-anak ini tamat butuh enggak? Mbak Isi tamat butuh. Kita ganti ya, kita ganti. Dan pokoknya luar biasa, tamat butuh ini mau beda tetap bisa berhak. Ya, tamat butuh kita ganti ya. Ya ikuti saya. Kalau ada ta kayak menganting, ayo Kalau ada saya lagi, kalau ada ta kayak menganting, mau sama, mau beda, disambar hak. Humazatin jadi wajifatun jadi nadhiratan jadi disambar hak, tidak dipanjangkan. Lain, ulangi ya. Humazatin jadi wajifatun jadi nadhiratan, berarti jadi selesai, lanjut. Jadi sudah selesai materi ini. Yang kita harapkan itu anak-anak begitu selesai Quran dasar, tetap para guru ini menjaga kaidah bacaan yang baik dan benar pada anak kita. Jadi setelah selesai ini baca master baca dan harus disetorkan, nggak boleh baca sendiri. Ini kurikulumnya harus keren ya. Jadi nggak langsung dibaca sendiri, tapi tetap guru itu seperti saya ini. Saya guru harus. Kita simulasi ya. Jadi kan semua jadi murid saya. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa. Jadi kan jadi murid saya dulu, coba dibaca. Yuk, tahun dulu 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ya, 1, 2, 3. Dibimbing dulu sampai kaidah-kaidah itu dibaca panjang sekali, kita tuntas semua. Bisa. Ini akan diterapkan di PTI, memang sudah diterapkan. Jadi nanti anak-anak itu punya kualitas bacaannya fasih sesuai dengan sana, hafalannya yang mungkin karena hafalan itu bonus dari Allah. Keren kan? pengen jadi orang tua seperti saya? Pengen ikutin pelatihan master nanti kalau ada di sini nanti PTG diadakan pelatihan langsung, pelatihan master bagi orang tua yang sudah terbiasa baca Quran sudah baik, tuntas dengan metodologinya. Jadi punya teknik komunikasi untuk mengantarkan anak-anak kita bisa baca baik dengan benar. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Saya akan tutup dengan doa. Monggo, ada pertanyaan mungkin satu dulu. Oh iya, maaf, ada sempat sponsor, maaf sekali. Ini dia tuh pengajian kok dodolan saya berdua-duanya. Karena dodolannya ini jualan saya adalah produk yang akan membuat ruh kita sendiri kuat. Ya, kenapa HP ini ya? Ini gak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa, karena saya ingin kampanye sekarang. Kampanye produk-produk muslim, produsennya muslim. Apalagi kita ngaku Ahlul Quran, masih pakai produk mereka, masih dipertanyakan. Apalagi yang masih pakai Unilever, menurut saya yang Unilever ya, Ringso, Daya, ya. Unilever itu duitnya untuk siapa? Unilever itu duitnya untuk Zionis, bantai anak Palestina. Bahkan sekarang yang paling terang, kalau dulu masih IPA sama. Tapi sekarang udah irhad, udah jelas. Duitnya untuk siapa? Duitnya untuk kampanye LGBT, pencinta sesama sejenis. Ngeri enggak? Unilever, masih pakai Unilever? Nah, ini saya tawarkan di Alusna Indonesia bekerja sama dengan namanya deterjen SPR 45. Ini kalau di Jabodetabek sudah boom. Karena yang punya produksi ini orang Muslim di Jakarta. Dan produk ini sudah legal, sudah resmi karena kita punya gubernur Indonesia. Ya, siapa gubernur kita? Anies sudah resmi ini, barangnya sudah legal, sudah dengan hukum, dengan pajak luar biasa, pajak yang tidak boleh. Ya, nih SPR 45, deterjen yang luar biasa. Kalau sudah punya orang Muslim, maka manfaatnya masalah apa? Bu, ini sekali putih 7 kilo cukup 1 sendok. Kalau biasanya jenengan ngerendam nih, yang seneng ngerendam terus ditinggal beberapa hari, baunya bulan-bulan gitu, mau pakai ini enggak tahu. Di tangan biasanya kita ada alergi enggak? Ada alergi. Masalah. Karena mereka orang Muslim, barokahnya luar biasa. Dan kita kerjasama seluruh penjualan ini untuk dakwah dan operasional Al-Husna Indonesia. Ya, kita kerjasama dan kita mengangkat ini produk Muslim, ini produk kebanggaan umat Islam. Siap ya? Manfaatnya jauh. Kita sudah, kalau satu guru itu sudah di mana-mana, ini produk ini insya Allah sudah masuk nanti sebentar lagi masuk dua salah kemudian di 2124, kemudian kalau di Uruki masuk sudah Arafah, masuk juga di minimarket tahun Uruki sudah masuk. Karena ya semangatnya kita mau jual apa. Dan saya sekali lagi, antum kalau sudah ngaku guru Quran atau nanti pengen anaknya jadi alumni Quran, awas, umba-umbanya jangan Ringso, buang Ringso, tidak apa-apa. Dan ini lebih baik, yang punya laundry apa lagi? Hematnya apa? Ini sekali bilas, rendah busa. Jadi karena mindsetnya Indonesia, busanya sedikit. Enggak, justru rendah busa itu hemat airnya. Yang punya laundry itu bisa menghemat 90 jam satu mesin cuci. Airnya bersahabat, bisa untuk nyiram tanaman. Maka seperti HP air, sama saya juga pernah pakai. Tapi sekarang saya pakai ini saja. Ya. Harganya berapa? Murah. Harganya berapa? 35. Satu sendok untuk 7. Keren ya? Nah, makanya antum yang ngaku jadi guru ngaji, sekarang kuncinya jangan pakai jenengan yang pengen anaknya jadi ahlul Quran, beli produknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, produk-produkmu nggak mahal Pak, dan sehat. Baru jadi sesuai dengan isi dalam Quran ya. Isi dalam Quran adalah wa ta'awunu 'alal birri. Maka kalau menolak satu sih. Bahkan saya tutup nih, ada salah satu ulama keren yang sayang ini belum menjadi fatwanya ulama Indonesia. Satu ulama keren ini begini, kalau itu sudah terang-terangan produk itu atau siapapun bermuamalah dan mendukung kemaksiatan, maka haram hukumnya untuk beli barangnya. Paham? Maka itu sudah haram kalau tidak selamat tinggal. Serius. Itu nggih. Jatuhnya sudah haram karena batu musuh Islam. Itulah isi Quran. Jadi Al-Quran itu dipelajari dengan baik dan benar dari awalnya fisiklinya ya. Hukum bacaannya dibaca baik dan benar. Insya Allah kita akan berhukum dengan isi Quran. Siap geng?
Mau berhukum dengan Quran? Itu yang kita tunggu. Baik, saya rasa langsung Ustaz, kita tutup dengan doa. Tangan tengah dan atas kita mohon pada Allah Rabb Azza wa Jalla di akhir pelatihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah ya Allah, sayangi kami, barokai kami, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Allah, lahirkan dari rahim-rahim para peserta pelatihan ini, dari rahim orang tua yang hadir dan parenting titik hijayah Nusantara ini. Lahirkan dari rahim kami anak-anak ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul sadaqah, ahlul shaum, ahlul jihad, ahlul jannah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Ya Allah, turunkan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, segala keturunan kami, ya Allah, semua keturunan kami, ya Allah. Anak-anak yang soleh, solehat, sehat, cerdas, bermanfaat untuk syariatmu, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk masyarakat kami, bermanfaat untuk negeri kami, bermanfaat untuk dinmu, ya Allah. Ya Allah, di akhir pelatihan ini, di akhir parenting ini, kami sisipkan doa untuk para ulama kami. Kami sisipkan doa untuk para kiai kami, habaib kami. Ya Rabb, jaga mereka ya Rabb. Ya Rabb, muliakan mereka ya Rabb. Ya Rabb, berkahi kehidupan mereka hingga bisa menyinari kepada umatnya dengan sinar yang terbaik. Ahlul Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, di atas tangannya, di atas tangannya, tangan di atas. Semoga Allah angkat derajat kita dan memuliakan kita dengan Al-Quran. Semua kita menjadi Allah, keluarganya Allah, istiqomah di barisan Rasulullah, barisan para ulama-ulama kita, kiai kita, habaib kita, guru-guru kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Fajar yang telah memberikan banyak ilmu dari tadi. Tidak ada yang ngantuk seperti ini karena sangat energiknya beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya semua diserap dan bisa dipraktekkan. Jadi dari prakteknya anaknya masing-masing.